dari kelompok 2 kelas 9A ingin menampilkan drama yang berjudul Operation in the Middle of Society. Sebelum kami memulainya, kami akan memperkenalkan diri dari masing-masing peran. Saya Aymar sebagai narator. Saya Bima sebagai Fatur. Saya Rivaldi sebagai Hussein. Saya Akiba sebagai Ayah Fatur. Dan kami bertiga sebagai Mahmud. Kurangi bu nilainya, kelamaan. Alurnya kelamaan. Di suatu petang, ketika langit berwarna jingga menyala yang berhiaskan awan bagai lukisan, terlihat Fatur yang baru saja pulang dari sekolah, yang berjalan sembari menundukkan pandangannya dengan ekspresi yang kasar. Woi Fatur, ini gue dapet kabar dari guru lo. Katanya udah dapet nilai jelek ya? Hah? Gue bisa sih. Gue capek gue biayain pendidikan lu. Itu tolong. Bodoh. Hah? Fatur pun berlari menuju kamarnya dan mengunci pintunya. Woi sialan, buka pintunya. Ah, Fatur terdiam dan tidak mempedulikan panggilan sang ayah. Ia terlihat murung dan tertekan atas perlakuan ayahnya. Setelah itu, Fatur pun tertidur untuk menundukkan pikirannya atas perilaku sang ayah. Keesokan paginya, Fatur sengaja bangun lebih awal untuk bisa berangkat ke sekolah tanpa diketahui ayahnya. Setelah ayah Fatur bangun, ia pun segera menuju kamar Fatur untuk membangunkannya tanpa mengetahui bahwa Fatur telah mati. woi Fatur, buka pintunya. Wah, pintunya udah buka. Pintunya udah berangkat ya tanpa kasih tau gua. Dasar anak biadab. Masih tahu udah berangkat. Alasan mengapa Fatur terburu-buru untuk berangkat sekolah itu karena ia tidak tahan berada di rumah dan ingin mencari pelarian di lingkungan lain. Setelah Fatur sampai di sekolah, ia hanya duduk saja di kelas tanpa memperhatikan pelajaran. Bel istirahat pun berbunyi dan sisi kelas bersorak karena tidak sabar ingin jajan. Ah,
Akhirnya bel juga, bosen banget gua. Jajan yuk, udah lapar banget nih. Gua lagi bokeh kan, gak ada duit. Nah iya, Pur. Bagi duit dong, gua lapar banget nih. Oh, lu dari tadi belum jajan apa-apa, gua mau sebanyak. Wow, kalian ngapain? Aduh, ada Husen lagi. Cabut. Batur, kamu nggak apa-apa kan? Batur, kalau mereka malakin kamu lagi, laporin aja ke guru. Anaknya mereka perlu ditegasin. Iya. Oh iya, selama 1 semester ini aku belum pernah ngobrol sama kamu. Dan kamu juga belum kenal aku. Kenalin, aku Husein. Nama kamu Batur kan? Iya, Bu. Makasih ya tadi. Iya, sama-sama. Ya udah, aku pergi keluar dulu ya. Coba jajan. Selang beberapa waktu, bel pulang sekolah pun berbunyi. Lalu setiap murid lekas merapikan barang bawaan mereka. Ah iya, akhirnya balik juga, bosen banget gua tadi dengerin guru ngomong apa sih. Guys, gue juga bosan nih, udah deh, cabut yuk. Batur, pulang bareng yuk. Rumah kita searah kan? Aku kemarin lihat kamu lewat Gang Wisnul Hotimah. Rumahku dekat situ juga soalnya. Iya, boleh. Setelah itu, setiap murid yang bersekolah pun telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Akan tetapi, para penghuni di sekolah itu tidak segera kembali ke rumah dan malah berhenti di tengah jalan yang sepi. Aduh, sekolah capek banget. Lalu, sebat dulu. Gorengan. Oh iya, gimana ya? Gue nih punya rencana nih. Gimana kalau kita ngumpetin HP-nya si Hama itu, ganggu kesenangan kita mulu, sobat gua. Boleh tuh, gue udah kesel banget sama tuh bocah. Besok kita umpetin aja HP-nya. Gas, Udah gas nih ya. Udah besok kita ini dah. di hari berikutnya, para pembeli tersebut mempersiapkan rencana mereka dan akan dilakukan pada jam istirahat ketika murid yang lain sedang sholat duha. Tas Husen yang mana sih? Cari dulu aja, cari. Yang ini ya? Langsung geledah, ini lu cek yang ini. Ini kan belum. Lah ini awan nih. Ini HP-nya. Udah gas, langsung umpetin. Masih tasnya Batur. Cabut gitu, udah ada orang, tawan, cabut. Setelah para pembeli itu pergi, Husein pun memasuki kelas setelah melaksanakan sholat duha. Husein yang tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut, membuka tasnya untuk mengambil buku. Astagfirullah, HP ku kemana ya?
Fatur, kamu lihat HP ku nggak? Enggak, aku cuma pergi ke kelas tadi. Duh, gimana ya? Saat Husain mencari handphone, para pembeli itu pun kembali ke kelas dan menghampiri mereka berdua. Sen, lu nyari apaan Sen? Nyari HP, tadi ada di tas, cuma sekarang nggak ada. HP lu hilang. Ha, kasihan. Ada yang maling kali tadi pas lagi sholat. Enggak, nggak mungkin, biasanya juga aman. Ya udah dah, ke guru BKW yuk. Untuk sekarang, lapor ke guru aja deh, biar bisa ditindaklanjuti. Udah langsung aja. Setelah itu, mereka semua pergi ke ruang BK dan melaporkan kasus kehilangan handphone milik Husain. Guru BK memberikan persetujuan untuk pelaporan rahasia di kelas mereka setelah upaya menemukan handphone tersebut. Tuh kan apa kata gua? Biarin gua aja yang kegeledah, mau bocah, tadi kan udah diizinin. Jangan kita yang ngecek, tunggu dulu aja. Ah, kelamaan lu udah langsung. Ini HP-nya ada di tas. Ini HP-nya ada di tas Husain nih. Wah, diem-diem. Suka nyuri lu. Ya. Oh, nggak mungkin ada di tasnya si Fatur. Lah itu buktinya apaan? Apaan ini? Udah langsung bawa aja udah ke guru BK ini mah. Tunggu dulu, nggak mungkin Fatur yang ambil, pasti ada sesuatu yang ambil. Ah udah. Pembeli pun membawa paksa Fatur ke ruang BK dan mengajukan panggilan Husain. Setelah pembeli melaporkan Fatur dan memberikan barang bukti, guru BK pun langsung melaporkan peristiwa tersebut ke ayahnya Fatur. Singkat cerita, Husain dan Fatur dipulangkan karena kasus yang sudah terjadi. Lalu ayah Fatur diminta datang ke sekolah atas tuduhan perilaku anaknya yang telah mencuri HP teman sekelas. Kabar dari situ. Kena kasus lagi ya. Tolong apa temennya kata dulu. Bodoh. Nyolong. Dia patuh. Setelah Fatur diperlakukan secara kejam oleh ayahnya, ia pun berlari menuju kamar untuk mengunci pintunya. Sang ayah pun semakin kesal dan geram.
satu lagi. Balik lagi sekalian. Fatur pun pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Kesunyian itu adalah pertanda bahwa Fatur sudah mencapai batasnya. Sesampainya di kelas, ia pun mendapat perlakuan buruk dari teman sekelasnya. Ya maling hu. Ya Allah, Fatur kamu gak apa-apa. Parah banget anak-anak di kelas ini. Padahal bukan kamu yang salah, tapi mereka malah main hakim sendiri. Ketika itu juga Fatur merasa terguncang. Orang yang membuat ia merasa semua perasaan itu malah peduli dengan dirinya. Keguncangan itu pun membuat ia semakin stres dan hilang akal. Di tengah perasaan yang intens itu, ia berlari menuju gudang olahraga. Fatur, tunggu sebentar. Setelah beberapa saat berlarian, akhirnya Husein berhasil menyusul Fatur dan masuk ke dalam gudang. Di sana ia melihat Fatur yang sedang mengikat sesuatu. Di sini aku beberapa orang berisik di kepalaku. Akhirnya aku bisa tenang. Apa yang kamu pikirkan, Fatur? Aku udah capek banget sama hidup ini. Semua orang pada nggak percaya sama aku. Ayah, teman kelas, guru-guru pun gak ada yang percaya sama aku. Semuanya jahat sama aku. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 8 dan 9. Jadi kamu nggak boleh berpikir seperti itu lagi. Yang ada masalahmu malah tambah berat di akhirat kelak. Setelah itu, Fatur dan Husein menjadi semakin akrab meski lingkungannya tidak menerima Fatur. Tetapi, dengan sokongan yang senantiasa diberi Husein, membuat Fatur kuat dan semangat dalam menjalani hidup. Terima kasih telah menyaksikan drama dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau sikap. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.